Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates dan kita akan melanjutkan dialog kita kembali dalam segmen Business Bites. Pak Niko, kita lihat ini yang menarik selain rally penguatan IHSG, indeks-indeks unggulan seperti indeks LQ45, indeks IDX30, ini bisa dikatakan cukup underperform ya. IHSG sepanjang tahun naiknya sudah 20%. Tapi LQ45 sama IDX30 ini cuma sekitar, kalau saya lihat catatan ya, ini mungkin naiknya hanya sekitar 3 atau 4%. Jadi memang ada ekspektasi di akhir tahun ini yang biasanya terjadi identik dengan window dressing. Apakah saham-saham di indeks-indeks unggulan itu akan mengejar kenaikan? Iya, emang ini sebenarnya juga PR-nya fund manager dan juga PR-nya analis gitu ya, Mbak Ellen ya. Karena kalau kita ngeliat kayaknya fund manager tahun ini banyak yang nggak perform gitu ya, karena peak-peaknya mereka tuh rata-rata nggak terlalu naik banyak. Bahkan mereka biasa kayak typicalsnya banyak di banks gitu ya. Dan kalau kita lihat kan market ini sebenarnya concentration-nya banyak di sekarang konglomerasi grup gitu ya. Grupnya Pak PP, grupnya Pak Happy gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya jadi PR gitu ya. Nah, pertanyaan adalah kalau kita ngeliat komposisi ISG sekarang itu tuh sebenarnya ada sedikit resiko. 40% itu tuh kontribusinya itu didorong oleh konglomerasi-konglomerasi. Pertanyaan apakah konglomerasi ini masih bisa berlanjut nggak di tahun depan? Ya, masih ada upside atau tidak begitu masih pertanyaannya. Masih ada upside gitu ya. Karena kan kita ngelihat ini company yang typicalsnya udah ratusan price earnings ratio, udah puluhan price to book ratio gitu ya. Cuman mungkin saya bisa state bahwa dulu pernah case yang sama ya. Jadi dulu tahun 96 ya, Alan Greenspan zaman-zamannya bubble.com crisis, dia bilang bahwa pasar ini kok irasional gitu ya. Saham-saham yang naik ini terus naik gitu ya. Walaupun akhirnya setelah 96, 4 tahun, 5 tahun kemudian baru akhirnya terbukti gitu ya. Nah, saya pengen ngasih message-nya apa sebenarnya, bahwa takes time sebenarnya buat ketika market itu mulai menyadari itu ya, yang terkait dengan irrationality ya. Dan somehow saya pengen ngasih sense juga bahwa bukan kadang ya, jadi penelitiannya bilang bahwa valuasi yang mahal itu bukan menjadi proxy yang baik gitu ya, maksudnya untuk return ke depannya. Jadi somehow yang valuasi mahal itu pun masih bisa naik-naik aja gitu ya. Walaupun sebenarnya tetap ada risiko ya. Nah, saya bilang sebenarnya ya tetap kalau misalnya Bapak ini bisa boleh tetap kayak invest ke market. Cuman dengan risk yang sebenarnya harus sangat dijaga gitu ya, Mbak Ellen gitu ya. Nah, jadi itu sih. Nah, pertanyaan adalah kira-kira apakah buat yang LQ45 gitu ya, IDX, itu bisa perform di tahun depan gitu ya. Saya mungkin punya belief gitu ya, bahwa sebenarnya dari posisi yang sekarang ini selalu ada yang namanya tuh resiko, ada yang pasti namanya rebalancing gitu ya. Rebalancing ketika dari sisi kayak mungkin global fund manager, local fund manager, mereka ngelihat oh ini kayaknya udah lumayan overvalue, kita akan weightingnya akan dikasih sebenarnya buat saham-saham yang sebenarnya sedikit lagging dan nggak terlalu perform gitu ya. Contohnya kayak banks. Nah, pertanyaan adalah apakah banks bisa bagus di tahun depan? Nah, dari perspektif saya sebenarnya harusnya bisa lebih positif. Karena emang tahun ini kan labanya negatif semua ya, kecuali BCA ya, kalau kita ngomongin big banks ya. Nah, tahun depan kita lihat tuh akan ada perbaikan dari sisi pertumbuhan kredit. Kita ngomongin kredit ini udah di range sekitar 8-10%. Dulu cuma 5-7. Dari sisi funding cost udah pada turun semua sekarang kan, Mbak Ellen gitu ya. Beberapa bank pun udah nggak terlalu perang liquidity. Aset quality juga udah makin bagus gitu, karena udah mulai banyak yang bayar kredit gitu. Jadi kalau misalnya earnings-nya udah mulai muncul, harusnya rebalancing ke bank akan jalan sih. Artinya dari sisi kinerja tahun depan mestinya recover begitu ya? Betul. Pak Niko, nah mungkin kalau kita ngomongin yang lagi deket-dekatnya ini, sekarang kan pasar berekspektasi bahwa The Fed ini akan kembali memangkas suku bunga di pekan ini ya. Kita juga sama-sama menantikan ini rilis data pengumuman ini seperti apa dari The Fed. Dengan pergerakan IHSG yang juga kembali sentuh all time high, kemudian rupiah yang masih cukup stabil tapi memang cenderung terkoreksi saat ini. Anda melihat apakah pergerakan market sudah terprice in? The price in, kalau menurut saya sih sebenarnya masih banyak yang belum di price in oleh posisi market sekarang gitu ya. Pertama dari sisi makronya nih sebenarnya, karena selalu nih translasinya. Kalau misalnya bunga gampang, bunga rendah gitu ya, ini kita tinggal nunggu global liquidity akan masuk ke emerging aja sebenarnya. Dan itu belum agresif sebenarnya saya lihat gitu ya. Karena ya maksudnya dari posisi sekarang pun European Central Bank juga ada pangkas suku bunga gitu ya. US juga ada pangkas suku bunga. Mungkin Asia kecuali Jepang itu kebijakannya udah longgar juga. Nah, kita tinggal cari nih sebenarnya. Liquidity akan cari sebenarnya prospek gitu ya, return gitu. Nah, itu akan masuk yang menurut kita tuh liquidity kayaknya belum terprice in secara penuh. Nah, kalau kita ngomongin tahun depan sebenarnya
market itu belum kayak mempertimbangkan sebenarnya ada ruang lagi bahwa Bank Indonesia itu masih bisa pangkas suku bunga. Terlepas dari kita ngomongin kita udah pangkas 150 basis point, orang ngeliatnya kayaknya udah ini deh, rupiahnya kayaknya lemah gitu. Orang takut gitu ya. Cuman kalau kita ngeliat dari sisi posisi inflasi yang sekarang lumayan stabil, arah kebijakan moneternya juga dari Pak Prabowo gitu. Walaupun kita ngomongin independensi, Bank Indonesia harus independen ya. Cuman kita ngeliat arahnya adalah mereka kecenderungannya lebih dovish. Fiskalnya juga akan jalan. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita belum ke-capture. Sama pertumbuhan sih. Pertumbuhan laba bersih emiten ini yang orang masih kayak, laba kemana nih kira-kira gitu ya. Bank bisa bagus nggak? Nah, kalau itu seandainya mulai ini, menurut kita sih posisi IHSG sekarang itu belum terlalu price in ya. Oke. Baik. Kita tadi sudah bahas soal IHSG dan juga rupiah. Yang menarik adalah mungkin komoditas emas. Ini kan juga rally-nya kencang ya sejak awal tahun ini. Apakah masih ada potensi kenaikan lebih lanjut? Karena banyak juga analis memperkirakan bahwa emas paling tidak bisa menyentuh $5.000 per troy ounce. Iya. Kalau gold ya, so far sih momentumnya masih bagus ya, Mbak Ellen ya. Mungkin gold nih kita lihat kan ya dulu orang kayak ya gold itu sebenarnya kayak fear komoditi. Orang takut ekonomi jelek apa segala macam mereka pegang gold gitu ya. Cuma sekarang kalau kita lihat itu demand gold itu lebih structural, nggak pure sentiment gitu ya. Karena kalau kita ngomongin kayak contohnya central banks di beberapa negara buying itu masih signifikan kelihatan angkanya walaupun sedikit melambat ya. Korea, Jepang masih beli terus gitu ya. China masih beli terus kecuali US ya. Ini dua negara ini beli terus gitu ya. Mungkin pertamanya kenapa sih mereka beli gold di posisi sekarang gitu ya. Karena mereka kan takut ya, ada 7 triliun jatuh tempo utangnya US dollar. US nggak akan default, mereka akan print uang. Print uang berarti artinya si dolar indeksnya akan melemah. Kalau seandainya mereka megang US Treasury, dikasih bunga cuma 4%, dolar indeksnya melemah 5%, itu negatif return buat mereka. Jadi mereka shifting akhirnya ke emas. Nah jadi emas ini menurut kita sih sebenarnya masih ada gitu ya. Nah terus yang menarik gini sih, kalau kita ngeliat transaksi obligasinya di Amerika, itu totalnya gede banget, Mbak Ellen. 27 triliun US dollar total outstanding-nya. Ownership transaksinya satu hari itu 600 billion US dollar. Kalau seandainya kita bayangkan 50 billion aja masuk ke ETF futures kayak gold, itu pasti menurut kita akan dorong permintaan buat emas juga sih. Oke, baik. Mungkin singkat saja Pak Niko, apa yang harus dilakukan investor jelang menutup tahun ini? Apakah wait and see, apa profit taking, atau seperti apa? All in. Jadi kalau kita lihat itu indeksnya pasti window dressing bakal positif, ekonomi momentum juga bakal positif. Jadi mungkin kita bisa naikin porsi sahamnya lebih agresif sih. Oke, baik ya. Kita tentu sama-sama harapkan ya bisa jadi mungkin IHSG bisa menyentuh level psikologis baru 9.000 ya. Tapi memang yang perlu diperjelas adalah mungkin outlook ekonomi untuk kuartal ini, kuartal 4 tahun 2025 dan juga di tahun depan. Terima kasih sekali lagi Bapak Niko Laures selaku Head of Research Pan and Sekuritas telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Makasih banyak Mbak Ellen, makasih semuanya. Dan pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda.